Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Yasmin Amanu dari kelompok 5. Adapun judul presentasi kami yaitu masalah investasi dan pendanaan. Dengan beranggotakan yaitu saya sendiri Yasmin Amanu, dan ada Christian Abednego Bandurung, kemudian ada Febrianisa Az-Zahra, dan terakhir ada Hotpar Saulian Febriadi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh Christian Abednego Bandurung. Investasi adalah aktivitas penanaman modal untuk dapat ditarik di masa depan dengan nilai yang lebih besar. Risiko saat berinvestasi. 1. Risiko investasi sistematis. Risiko investasi sistematis merupakan jenis risiko eksternal yang tak dapat dihindari ataupun dikendalikan. Yang termasuk risiko sistematis adalah 1. Risiko suku bunga. 2. Risiko inflasi. Yang ketiga, risiko nilai tukar mata uang atau falas. Dan yang keempat, risiko komoditas. Baiklah, materi selanjutnya, risiko saat berinvestasi. Risiko investasi tidak sistematis merupakan jenis risiko yang dapat dihindari atau dikendalikan. Risiko investasi ini dapat diatasi dengan membentuk portofolio investasi atau melakukan diversifikasi. Yang termasuk risiko tidak sistematis adalah risiko likuiditas, risiko investment, risiko bisnis, risiko finansial. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu cara mengatasi risiko investasi. Menentukan target investasi. Mulailah dengan menentukan jangka waktu investasi yang diinginkan serta jenis investasi dan jenis risiko yang bisa dihadapi. Sebagai contoh, jika ingin berinvestasi jangka pendek dengan risiko yang minim, pilihlah reksadana. Instrumen investasi ini juga cocok dengan investor pemula. Jika sudah memahami beragam market dan jenis investasinya, dapat beralih ke risiko yang lebih tinggi. Kedua, rutin mengawasi investasi. Selanjutnya yaitu dengan memegang penuh kendali atas investasi yang dilakukan dengan memonitor pergerakan investasi secara rutin. Tujuannya supaya tidak ketinggalan kesempatan untuk mendapat profit lebih tinggi. Bisa juga mengetahui saat tren investasi sedang turun. Intinya dapat mengetahui dinamika investasi untuk meminimalisir risiko. Cara mengatasi risiko investasi. Waspada terhadap penipuan. Tak sedikit investor menjerat investasi bodong. Agar terhindar dari penipuan ini, pastikan mengetahui apakah lembaga keuangan atau perusahaan tempat berinvestasi memiliki legalitas yang jelas. Tak kalah penting, perusahaan tersebut harus memiliki izin resmi dari Bapeti dan otoritas jasa keuangan. Ini juga berlaku untuk manajer investasi, bank kustodial, dan agen penjualan. Selanjutnya, melakukan diversifikasi investasi. Arti dari diversifikasi investasi adalah tidak semua dana kita letakkan pada satu instrumen investasi saja, melainkan berbagai portofolio. Sehingga jika salah satu instrumen investasi mengalami penurunan, maka investasi yang lain tetap mendapatkan keuntungan. Hal yang dipertimbangkan investor dalam berinvestasi. Dalam hal pendanaan, investor akan menelaah berbagai hal dari perusahaan yang ingin didanai, mulai dari latar belakang, legalitas, hingga performa laporan keuangan. Hal ini dilakukan investor untuk memastikan dana yang diluncurkan akan dialokasikan semata-mata ke pengembangan bisnis perusahaan. Adapun hal yang dipertimbangkan investor yaitu 1. Tingkat risiko investasi. Suatu investasi yang mendatangkan keuntungan, tingkat risikonya juga tinggi pula. Maka, jika seorang investor ingin mendapatkan keuntungan besar, maka dia harus bersiap-siap kehilangan uang karena kerugian. Yang kedua, stabilitas investasi.
Investasi berupa saham sangat bergantung pada fluktuasi pasar. Jika harga pasar baik, maka harga saham cenderung naik. Namun, jika harga pasar kacau, maka harga bisa turun drastis. Hal yang dipertimbangkan investor dalam berinvestasi selanjutnya adalah kondisi negara. Negara yang memiliki stabilitas ekonomi dan politik yang baik serta memberikan kemudahan bagi investor asing, maka akan lebih disenangi oleh investor. Sedangkan apabila suatu negara memiliki suatu kondisi krisis ekonomi atau politik yang memanas, maka akan berdampak bagi investasi seperti investasi saham dan mata uang yang bergantung di pasar. Selanjutnya adalah perubahan suku bunga. Saat suku bunga sedang turun, investor akan terdorong untuk berinvestasi terutama di bidang saham dan obligasi yang memberikan imbal hasil yang tinggi. Sedangkan sebaliknya yaitu ketika suku bunga sedang naik atau sedang tinggi, investor jadi ragu menanamkan modal. Inilah yang mengakibatkan investasi lesu. Karena tingkat suku bunga yang rendah menandakan bahwa perekonomian suatu negara itu sedang stabil. Kesimpulan dari materi ini adalah investasi merupakan aktivitas menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan memberikan hasil berupa keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Namun, sebelum benar-benar terjun ke dunia investasi, kita harus memahami dua hal utama terkait hal ini. Pertama, tingkat imbal yang ditawarkan atau return dan tingkat risiko atau risk. Terkait dengan risiko, setiap investor memiliki sikap toleransi yang berbeda-beda. Hal ini terkait dengan tipe investor yang dilihat berdasarkan tingkat kenyamanan dalam mengambil risiko. Sekian presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.